Di sini kita yang paling banyak itu hipertensi. Kalau kayak sebulan terakhir nih mungkin pengaruh cuaca kali ya. Itu banyaknya ISPA. Yang paling ini sih ISPA, hipertensi, kemudian diabetes. Ini kan juga termasuk tingkatan jalan lintas lah. Ya, sering kasus kecelakaan nggak? Sering juga. Sering ya? Ya. Itu lebih meningkatnya kalau lagi musim mudik, misalnya kayak libur anak sekolah atau Lebaran. Nah itu biasanya sering. Kalau harapan saya sih Puskesmas ini bisa memberikan pelayanan yang lebih bagus, ya kan, bisa bekerja sama dengan masyarakat dengan baik, kemudian komunikasi dan kerjasama lintas sektornya lebih baik lagi, ya kan. Mungkin seperti kayak sekarang nih permasalahan kita kan BPJS masyarakat banyak yang tidak aktif, ya kan. Nah mungkin itu perlu perhatian khusus juga dari pemerintah untuk tindak lanjutnya seperti kayak pemerintah desa, ya kan, karena 2 bulan ini saya itu suka kasihan nengok pasien kita sering datang yang memang sudah punya penyakit yang seperti kayak diabetes, yang memang harus minum obat penyakit jantung itu kan, itu jadinya terkendala. Kita berusaha bantu. Yang di bulan 1 tuh banyak kejadiannya, kita berusaha bantu, cuman ya itu tadi stok obat kita tidak sama dengan obat program yang seperti kita kan ada program PRB itu program rujuk balik dari BPJS kan. Nah cuman kita nggak bisa memenuhi obat pasien sesuai standarnya itu tadi kan. Soal kalah atau menang jangan bicara sekarang sebelum Anda berperang. Tapi soal hidup senang dan umur panjang, mari kita bicara sekarang. Berubahlah. Pemirsa, kali ini kita kembali menyambangi puskesmas yang ada di Kabupaten Batanghari, tepatnya Kecamatan Bajubang, Puskesmas Batin. Kita akan melihat bagaimanakah layanan dan juga fasilitas di dalam. Langsung masuk. Di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Puskesmas Batin hadir sebagai salah satu pusat pelayanan kesehatan yang terus berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Dengan berbagai fasilitas pelayanan yang lengkap, mulai dari poli umum dan lansia, poli infeksi, poli gigi dan mulut, poli KIA dan KB, pelayanan kefarmasian, laboratorium, hingga unit gawat darurat. Puskesmas ini memastikan setiap kebutuhan kesehatan masyarakat dapat terlayani secara menyeluruh. Setiap pagi, aktivitas diawali dengan apel pagi yang menjadi momen penting dalam menanamkan semangat kerja dan komitmen pelayanan. Disinilah seluruh tenaga kesehatan diingatkan untuk selalu melayani dengan sepenuh hati, mengedepankan profesionalisme serta kepedulian terhadap pasien. Dengan sistem pelayanan berbasis klaster, Puskesmas Batin mampu menghadirkan layanan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan sebagai wujud nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya. Nama baik Puskesmas, layanin masyarakat dengan sepenuh hati, sesuai dengan mutu kita, sehat Anda bahagia. Puskesmas Batin menerapkan sistem pelayanan berbasis klaster yang terstruktur untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan lebih optimal dan terarah. Klaster 1 berfokus pada pelayanan manajemen sebagai penggerak utama sistem pelayanan. Klaster 2 menangani pelayanan kesehatan ibu dan anak. Klaster 3 melayani kesehatan dewasa dan lanjut usia. Sementara klaster 4 berfokus pada penanganan penyakit menular serta kesehatan lingkungan. Seluruh layanan ini saling terhubung melalui lintas klaster, sehingga setiap pasien mendapatkan penanganan yang komprehensif, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan kesehatannya. Sakit enggak nih? Enggak ya? Ada nyeri? Enggak ada. Ada sesak napasnya? Enggak ya? Ditekan enggak sakit kan? Tarik napasnya.
Lagi. Nyai, ini kita kasih obatnya untuk 15 hari ya. Nanti 15 hari lagi Nyai kontrol. Kita cek gula darahnya lagi ya. Usahakan puasa. Jadi karena sekarang nih kan Nyai makannya sahur di jam 4 ya. Nah, berarti nanti datang ke sini sekitar jam 12-an. Ya. Biar kita cek gula darahnya, puasanya terpenuhi. Kita cek gula darah puasanya lagi untuk pengontrolan. Terus makannya diperbaiki, pola makannya ya Nyai ya. Makan buah-buahan dengan porsi sedikit tapi sering. Ini obatnya Nyai ya. Ngambil obatnya di apotek ya Nyai. Ya, makasih Nyai. Semoga cepat sehat. Di Puskesmas Batin, berbagai keluhan kesehatan yang paling sering ditangani didominasi oleh penyakit pada kelompok lansia seperti batuk berkepanjangan, hipertensi, gula darah tinggi, hingga ISPA. Kondisi ini menunjukkan tingginya resiko penyakit tidak menular di usia lanjut yang membutuhkan pemantauan dan penanganan berkelanjutan. Selain itu, penyakit menular seperti TBC juga masih ditemukan di tengah masyarakat, sehingga menjadi perhatian khusus bagi tenaga kesehatan dalam upaya penanganan sekaligus pencegahan agar tidak meluas. Di sini kita yang paling banyak itu hipertensi. Kalau kayak sebulan terakhir nih mungkin pengaruh cuaca kali ya. Itu banyaknya ISPA. Yang paling ini sih ISPA, hipertensi, kemudian diabetes. Ini kan juga termasuk tingkatan jalan lintas lah. Ya, sering kasus kecelakaan nggak? Sering juga. Sering ya? Ya. Itu lebih meningkatnya kalau lagi musim mudik, misalnya kayak libur anak sekolah atau Lebaran. Nah itu biasanya sering. Kalau harapan saya sih Puskesmas ini bisa memberikan pelayanan yang lebih bagus, ya kan, bisa bekerja sama dengan masyarakat dengan baik, kemudian komunikasi dan kerjasama lintas sektornya lebih baik lagi, ya kan. Mungkin seperti kayak sekarang nih permasalahan kita kan BPJS masyarakat banyak yang tidak aktif, ya kan. Nah mungkin itu perlu perhatian khusus juga dari pemerintah untuk tindak lanjutnya, seperti kayak pemerintah desa, ya kan, karena 2 bulan ini saya itu suka kasihan nengok pasien kita sering datang yang memang sudah punya penyakit yang seperti kayak diabetes, yang memang harus minum obat penyakit jantung itu kan, itu jadinya terkendala. Kita berusaha bantu. Yang di bulan 1 tuh banyak kejadiannya, kita berusaha bantu, cuman ya itu tadi stok obat kita tidak sama dengan obat program yang seperti kita kan ada program PRB itu program rujuk balik dari BPJS kan. Nah cuman kita nggak bisa memenuhi obat pasien sesuai standarnya itu tadi kan. Di tengah beragam layanan yang tersedia di Puskesmas Batin, kesiapan fasilitas penunjang menjadi bagian penting dalam menunjang diagnosa medis yang lebih akurat. Saat kami tiba di lokasi, terlihat seorang pasien tengah menjalani pemeriksaan EKG untuk memantau kondisi jantungnya sebagai langkah deteksi dini terhadap gangguan kardiovaskular. Di waktu yang bersamaan, pelayanan kesehatan ibu juga terus berjalan. Terlihat seorang ibu hamil sedang melakukan pemeriksaan USG untuk memastikan kondisi dan perkembangan janin. Situasi ini menggambarkan bagaimana berbagai layanan dapat berjalan secara bersamaan dan terintegrasi. Kehadiran fasilitas tersebut menjadi bukti bahwa pelayanan di Puskesmas Batin semakin lengkap, tidak hanya menangani keluhan dasar, tetapi juga mampu memberikan layanan penunjang yang lebih komprehensif, cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat.
berada di jalur lintas yang cukup padat, menjadikan Puskesmas Batin kerap menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan penanganan cepat dan sigap. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan tenaga kesehatan, terutama dalam layanan gawat darurat yang harus mampu merespon setiap situasi dengan tepat. Di tengah tingginya kasus tersebut, Puskesmas Batin tidak hanya fokus pada penanganan medis, tetapi juga terus menghadirkan inovasi berbasis masyarakat, seperti pembuatan minuman belimbing buluh yang dibagikan setiap hari Jumat kepada pengunjung sebagai upaya menjaga kesehatan. Selain itu, pemanfaatan daun kelor sebagai bahan dasar makanan tambahan bagi balita untuk mencegah stunting juga terus dikembangkan. Bahkan telah melalui uji resep dan disukai anak-anak, khususnya di Posyandu. Selain itu, sebagai upaya pencegahan penyakit menular, upaya jemput bola juga dilakukan dengan mendatangi langsung pasien terduga TBC, memastikan penanganan berjalan dan resiko penularan dapat ditekan sedini mungkin. Kalau mengabdi, saya mulai tamat tahun 1993 itu jadi bidan desa. Wow, Di bidan desa di Desa Sungai Baung pertama kali kami turun. Waktu itu umur saya 18 tahun. Jadi masa remaja dihabiskan di kepengabdian. Luar biasa, kurang lebih 33 tahun berarti menjadi tenaga kesehatan. Insya Allah staf-staf kita arahkan semuanya ke ramah tamahan, kemudian ke kekeluargaan yang pastinya solid untuk semua keluarga besar Puskesmas Batin. Sesuai dengan mutu kami, sehat Anda bahagia. Ya, karena ini kita Puskesmas kecil pasti banyak kendala-kendala. Pertama ya infrastruktur di sini, bangunan kita masih bangunan lama yang mungkin tidak sesuai dengan standar sekarang kan udah melalui klaster-klaster ya. Benar. Nah, itu kemudian juga peralatan, alat-alat kesehatan dan juga ambulan kita masih pusling. Saya belum ada ambulans ini. Memang sudah pernah ada pengajuan padahal ambulans? Sudah, alhamdulillah setahun kami mengajukan untuk alat kesehatan dan juga bangunan gedung ya alhamdulillah katanya akan dibangun gedung baru, tapi kami belum tahu sampai saat ini kapan akan realisasinya. Kalau untuk merujuk itu dikatakan paling sering ya, karena jalan lintas kita jalan Nes ya, jalan yang cukup padat lalu lintas. Jambi Bulian, kemudian jalannya kan kecil gitu. Jadi banyak kecelakaan baik kendaraan motor, mobil, atau mungkin juga menyeberang jalan sering juga. Kalau kita punya dokter 3 ya, 2 dokter umum, 1 dokter gigi. Tenaga untuk staf kita ada 50 staf yang terdiri dari PNS 18, sisanya P3K. Apa sih yang ingin dibenahi di sini, Bu? Ya, harapan kami untuk komitmen juga memajukan Batanghari Super Tangguh ya, inginnya ya untuk memajukan ini masyarakat Puskesmas Batin, minta tolong dilengkapin lah sarana dan prasarana kami di Puskesmas Batin ini masih banyak ada kelemahan-kelemahan, juga masalah komputer, laptop untuk pelayanan EPUS kami kan masih belum tercukupi. Kemudian juga alat-alat kesehatan yang lainnya. Termasuk gedung kali ya? Termasuk gedung yang terutama. Kalau bicara program pemerintah pasti jalan, pasti ya. Tapi kalau inovasi sendiri dari Puskesmas Batin ini? Inovasi kita di Puskesmas Batin ini yang pertama kita ada nanti minuman belimbing wuluh. Wah, serius? Ya, yang keserat kita beli. Coba bisa diambil. Wah, ini seger ya. Ini belimbing wuluh kita buat minuman yang mudah didapat ya, mudah kita dapatkan dimanapun ada di sekitar kita ya, di sekitar rumah, kebun, ataupun juga mungkin pinggir-pinggir jalan ataupun di hutan ya ada belimbing wuluh. Nah ini manfaatnya banyak sekali ya, ada untuk menurunkan kolesterol, diabetes ya. Dan ini produk Puskesmas ya? Produk Puskesmas. Nah ini Mas, pewarnanya ini bukan dari pewarna, tetapi dari bunga.
bunga apa ini Bu? Bunga dari Belimbing Hulu ini warnanya. Jadi cukup mudah Iya. dan murah dan dapat kita buat di rumah-rumah sendiri. Enggak kami jual, tapi kami bagikan setiap Jumat Berkah. Jadi di sini di Puskesmas Batin kita ada inovasi untuk membagi-bagikan makanan waktu hari Jumat. Nah, salah satunya juga kita memberikan minuman Belimbing Hulu ini untuk masyarakat yang datang berobat ke Luar Puskesmas. biasa. Ya, kami sama dengan puskesmas selain untuk inovasi dan juga untuk memajukan Batanghari Super Tangguh, ya kita saling meningkatkan energisitas kinerja kita di Puskesmas Batin. Selain dari Belimbing Hulu ini, Ya, boleh lagi? sedikit saya cerita? Itu dari kan sekarang ini lagi marak-marak stunting. Ya betul. Nah, dengan banyaknya stunting itu kami juga sebagai warga Batanghari juga memikirkan untuk bagaimana caranya untuk menurunkan angka stunting. Nah, di sini ada namanya daun kelor. Nah, daun kelor ya, daun kelor itu juga mudah didapat ya, murah dan juga tidak perlu dibeli. Nah, di sekitar rumah penduduk di wilayah Puskesmas Batin ini banyak yang menanam daun kelor. Nah, daun kelor itu kami manfaatkan untuk menjadi bahan dasar pemberian makanan tambahan pada anak bayi balita. Kita buatkan berbagai macam menu sehingga bervariatif dan anak-anak menyukai. Nah, kan kalau anak-anak ini kan susah untuk mau makan kalau tidak menarik kan. Nah, itu kami buat inovasi, uji resep bersama kader dan masyarakat. Alhamdulillah sudah kami buatkan dan menjadi untuk posyandu-posyandu kita untuk pemberian makanan tambahan di posyandu wilayah kerja kita itu menggunakan bahan dasar dari daun kelor. Daun kelor itu banyak manfaatnya untuk zat gizinya ya, jadi bisa untuk menurunkan angka stunting ya, pastinya. Nah, itu juga sudah pernah ikut perlombaan Jambore PKK. Dan alhamdulillah kami dapat juara 1 di tahun 2022. Itu kita inovasi pemberian makanan tambahan, membuat menu untuk anak bayi balita. Keren. Kemudian ada satu lagi. Ada lagi. Itu namanya mendarat ya. menjemput pasien terduga TB. Sampai mendarat. Iya, mendarat. Dan Jadi ada kasus temukan. capaian untuk TB kita alhamdulillah di tahun 2025 tertinggi di Kabupaten Batanghari. Yang tadinya rendah, kemudian kami berinovasi, kami rembuk, kami pecahkan masalah bagaimana mengapa kita sampai rendah untuk capaian TB kita. Dan itu tadi kami buat inovasi mendarat. Jadi kami menjemput dahak-dahak ke rumah pasien yang dikira TB. Jadi kita menjemput langsung ke rumah penduduk. Dan alhamdulillah capaian kita di tahun 2025 ini mencapai 131%. Melampaui di 100% ya? Yang tadinya targetnya tadinya 19 meningkat jadi 92. Luar biasa. Ya, alhamdulillah untuk kemajuan Puskesmas Batin. Kami walaupun merangkak, kami berlahan, tapi pasti insya Allah akan meningkatkan kinerja Puskesmas Batin. Di tengah dinamika wilayah yang padat aktivitas dan beragam tantangan kesehatan, Puskesmas Batin membuktikan diri sebagai garda terdepan yang tangguh dan adaptif. Dengan pelayanan yang lengkap, sistem berbasis klaster yang terintegrasi, serta inovasi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, Puskesmas ini tidak hanya hadir sebagai tempat berobat, tetapi juga sebagai pusat solusi kesehatan yang bergerak cepat dan tepat. Dari penanganan gawat darurat hingga upaya preventif yang menjangkau masyarakat, semuanya dijalankan dengan satu komitmen, melayani dengan sepenuh hati. Dan inilah wajah pelayanan kesehatan yang kuat, responsif, dan terus bergerak maju. Puskesmas Batin untuk masyarakat yang lebih sehat dan berdaya.
Puskesmas Batin kami Puskesmas Batin.